Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-9 kali ini kita akan membahas mengenai karakteristik sasaran dan strategi penyuluhan pertanian yang efektif dan efisien. Apa saja yang akan kita pelajari? Pada pertemuan kali ini akan kita pelajari mengenai karakteristik sasaran, penyuluhan, keadaan daerah, materi penyuluhan, sarana dan biaya, dan kebijakan pemerintah. Pendekatan penyuluhan pertanian dan strategi penyuluhan pertanian. Langsung kita masuk ke yang pertama, yakni karakteristik sasaran penyuluhan pertanian. Karakteristik sasaran penyuluhan pertanian dipengaruhi oleh dua hal, yakni tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap sasaran. Yakni tingkat pengetahuan petani, keterampilan yang dimiliki oleh petani, dan sikap yang dimiliki oleh petani. Apakah kita sudah pernah membahas ini, yakni tingkat pengetahuan, apakah pengetahuannya rata-rata petani itu setingkat apa. Kemudian keterampilan yang dimiliki oleh petani, apakah sudah pernah dilakukan pendiseminasian atau pentransferan informasi kepada petani sebelumnya. Dan sikap ada yang sikap pengeterap awal, pengeterap akhir, penolak, dan sebagainya. Itu tadi sudah kita bahas pada bab-bab yang sebelumnya. Kemudian yang kedua yakni keadaan sosial dan budaya sasaran. Nanti kan kita bahas, kita akan sebutkan dulu. Kemudian kedua hal ini mempengaruhi tiga hal yang secara bertingkat, yakni dari dua hal yang ada, yakni tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari sasaran, dan keadaan sosial sasaran mempengaruhi identifikasi tingkat adopsi sasaran, menetapkan sasaran, dan memilih metode penyuluhan yang tepat bagi sasaran penyuluhan, yakni petani. Kita masuk ke keadaan sosial dan budaya sasaran. Jadi keadaan sosial dan budaya masyarakat atau sasaran, dalam hal ini petani, itu ada beberapa hal, yakni nilai yang dianut oleh individu sasaran atau individu petaninya, nilai sosial yang berlaku di masyarakat, pola atau tingkah laku yang dianut oleh sasaran, pelapisan atau stratifikasi sosial, status sosial, dan struktur kekuasaan dan pengaruh. Untuk nilai yang dianut oleh individu sasaran tidak ada turunannya, dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat juga tidak ada turunannya. Jadi nilai yang dianut individu sasaran yaitu nilai-nilai yang dimiliki oleh setiap sasaran atau petani. Kemudian nilai sosial yang berlaku di masyarakat adalah nilai-nilai sosial atau norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Seperti halnya sopan santun atau apa yang nilai itu bisa dikategorikan sebagai etika, bisa dikategorikan sebagai norma yang berlaku di masyarakat. Jadi bisa saja norma di masyarakat tertentu, masyarakat A, tidak akan sama dengan norma atau nilai sosial yang berlaku di masyarakat B. Jadi ada perbedaan. Itulah yang menyebabkan mengapa budaya kita beragam. Kemudian kita masuk yang ketiga, yakni pola tingkah laku yang dianut oleh sasaran. Antara lain ada tata cara, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat serta hukum. Jadi pola tingkah laku yang dianut oleh masyarakat dibagi 5 jenis. Kemudian pelapisan atau stratifikasi sosial dibagi menjadi 7. Ada lapisan atas atau lapisan elit, biasanya para petinggi, pemimpin di suatu daerah, bisa di desa, bisa di wilayah tertentu. Kemudian lapisan menengah, lapisan bawah, ada lapis cikal bakal, kuli kenceng, kuli kendo, dan mager saren. Nah, ini agak istilahnya agak kurang umum. Nah, mungkin bisa kalian cari apa yang dimaksud dengan cikal bakal, kuli kenceng, kuli kendo, dan mager saren. Bisa kalian cari dan nanti dijadikan nilai tambahan. Nanti akan saya sediakan form untuk pengumpulan tugasnya atau tempat untuk mengumpulkan tugas, yakni pelapis tugas dari jenis-jenis dari pelapisan stratifikasi sosial. Kemudian ada status sosial. Status sosial itu adalah status yang melekat pada setiap orang yang berada di lingkungan atau wilayah tertentu. Kemudian struktur kekuasaan dan pengaruh, ada kepemimpinan sosial, alokasi solidaritas, struktur keluarga, dan sistem kepercayaan atau belief system.
bisa kalian cari juga maksud dari bagian-bagian dari struktur kekuasaan dan pengaruh. Kemudian kita masuk ke karakteristik penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian harus mampu bertindak sebagai 5, yakni fasilitator, dinamisator, organisator, katalisator, dan moderator. Fasilitator itu apa? Fasilitator adalah memberikan kemudahan proses belajar petani dan anggota keluarganya dalam konteks pengajaran orang dewasa atau pendidikan orang dewasa. Jadi seorang penyuluh pertanian harus menjadi fasilitator atau memfasilitasi atau memberikan kemudahan dalam proses belajar petani dan anggota keluarganya dalam konteks pengajaran orang dewasa. Kita sudah sempat bahas di materi pengajaran pendidikan orang dewasa. Silakan simak lagi di sana. Kemudian yang kedua, dinamisator, yaitu mampu menggerakkan proses belajar petani dan anggota keluarganya. Ini dinamisator itu dinamis itu apa? Dinamis ya itu naik turun, atau ketika semangat kondisi pembelajaran itu menurun, seorang penyuluh harus memberikan semangat lagi atau memberikan dorongan atau input untuk menjadi dinamis kondisi kelas atau proses belajar. Dan yang ketiga yakni organisator, yaitu mampu merencanakan, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi proses belajar petani dan anggota keluarganya. Jadi penyuluh pertanian juga harus mampu bertindak sebagai organisator, yakni perencana, pengatur, pelaksana, dan pengevaluasi. Ini kaitannya seperti manajemen, planning, organizing, actuating, dan kontrol. Kemudian penyuluh pertanian harus bertindak sebagai katalisator, yakni mampu merangsang, memotivasi, mengaktifkan proses belajar petani dan anggota keluarganya. Ini hampir sama seperti dinamisator. Namun dinamisator lebih kepada hal yang menggerakkan petani. Kalau menggerakkan itu sudah melakukan sesuatu, tapi kalau merangsang itu mempengaruhi agar tergerak, seperti itu. Kemudian yang terakhir, penyuluh juga harus mampu bertindak sebagai moderator, yakni mampu memodernisasi proses belajar keluarga, petani, dan anggotanya. Kemudian yang kedua, yakni karakteristik keadaan daerah. Nah, dalam karakteristik keadaan daerah ini ada 3 kondisi, yakni kondisi keadaan musim, keadaan usaha tani, dan keadaan lapangan. Jadi ketiga hal ini saling mempengaruhi. Misalkan pada musim tanam padi, maka kegiatan usaha taninya ya kegiatan usaha tani padi yang dilakukan. Kemudian bagaimana dengan kondisi lapangan? Apakah sudah siap untuk dilakukan usaha tani padi, seperti itu. Kondisi keadaan lapangan atau kondisi tanam lahan yang ditanami dipengaruhi juga oleh musim. Kembali lagi, jadi siklus atau saling mempengaruhi. Kemudian yang berikutnya adalah materi penyuluhan. Adapun materi penyuluhan terdiri dari 3 jenis materi. Yang pertama yakni materi inovasi teknis, hal-hal yang menyangkut dengan tentang teknis penyelenggaraan penyuluhan pertanian ataupun teknis pemberian contoh atau demonstrasi plot hal-hal yang berkaitan dengan teknis. Kemudian inovasi sosial yakni inovasi yang sifatnya sosial, dan inovasi ekonomi, inovasi yang bersifat lebih ke ekonomi para petani. Misalnya, petani kan tidak pernah mencatat selama ini dalam penyelenggaraan usaha taninya. Itu mungkin para penyuluh bisa menganjurkan para petani untuk mencatat setiap pengeluaran yang dikeluarkan dalam kegiatan usaha tani. Itu juga contoh dari inovasi ekonomi. Kemudian dari jenis materinya sudah, dari sekarang ke sifat inovasinya. Bagaimana sifat inovasinya? Ada 8 hal yang perlu diperhatikan dalam memahami sifat inovasi. Yang pertama yakni tingkat kesukaran atau tingkat kesulitan. Apakah kegiatan atau inovasi yang akan dilakukan itu mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi atau
tingkat kesulitannya rendah. Kemudian, apakah inovasi tersebut memiliki keuntungan yang besar atau kecil? Kemudian, apakah inovasinya itu memiliki tingkat kerumitan yang sangat rumit atau yang sederhana? Ini juga akan merupakan sifat dari inovasi. Kemudian, tingkat kepraktisan, apakah inovasi yang dijalankan itu praktis, mudah, atau sulit? Tingkat kesederhanaan, nah ini lawan katanya dari kerumitan tadi. Jadi kalau sederhana ya petani akan suka karena mudah untuk dilakukan. Kemudian tingkat kesesuaian berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi dan teknis dari para petani. Kalau di lahan yang kering tidak mungkin diberikan penyuluhan tentang sawah. Sebaliknya, kalau di sawah tidak akan diberikan penyuluhan tentang lahan kering, pertanian lahan kering. Jadi tingkat kesesuaian mempengaruhi inovasi yang akan diberikan. Kemudian, apakah adanya kecocokan dengan inovasi yang terdahulu? Jadi dulunya diberikan inovasi seperti apa, itu juga bisa diteruskan. Kalau terlalu jauh kaitannya, maka akan kebingungan petani. Ini tidak berkelanjutan lah programnya seperti itu. Kemudian disulupkan secara utuh atau bertahap. Jadi pemberian kegiatan penyuluhan ini dilakukan dalam satu kali pertemuan atau berkali-kali pertemuan atau berkesinambungan beberapa kali atau bertahap seperti itu. Kemudian sarana, biaya, dan kebijakan pemerintah. Perlu dipertimbangkan sarana yang tersedia, alat bantu, dan alat peraga yang kita miliki. Jadi dalam memberikan kegiatan penyuluhan, kita juga harus memperhatikan sarana yang kita miliki, alat bantu, dan alat peraga yang kita miliki. Kemudian biaya yang disediakan dipengaruhi metode praktek yang digunakan dalam penyuluhan. Karena metode praktek perorangan lebih mahal daripada metode demonstrasi. Jadi metode-metode dalam memberikan kegiatan penyuluhan juga harus diperhatikan karena ada keterbatasan biaya yang dianggarkan oleh para penyuluh atau oleh pemerintah, bukan para penyuluh. Kemudian kursus lebih mahal daripada pertemuan umum, namun lebih murah jika dibandingkan dengan kunjungan rumah atau kunjungan usaha tani. Jadi kalau kunjungan rumah atau kunjungan usaha tani kan mendatangi satu-satu petani yang memiliki kegiatan usaha tani atau mendatangi satu persatu rumah dari para petani. Itu lebih mahal karena kursus lebih murah karena kita mendatangkan para petani. Seperti itu perbandingannya dari metode-metode yang digunakan. Biaya sangat menentukan alternatif kombinasi metode penyuluhan pertanian yang akan dilaksanakan. Jadi karena keterbatasan biaya tadi, maka timbul alternatif-alternatif kombinasi dari berbagai macam metode penyuluhan pertanian yang akan dilaksanakan. Misalnya karena biaya terbatas, maka kita lebih suka melakukan pertemuan beberapa orang saja atau perwakilan kelompok tani semacam itu. Kalau biayanya besar bisa mengadakan pertemuan besar, namun pertemuan besar pun tidak lebih efektif daripada pertemuan yang lebih kecil. Seperti itu. Kegiatan penyuluhan harus disertai dengan kebijakan pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah. Jadi hal-hal yang mendasari penyuluhan yang dilakukan oleh para penyuluh itu harus sesuai dengan kebijakan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena kebijakan biasanya terkait dengan anggaran yang akan diberikan. Kemudian, penyuluhan pertanian merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan nasional adalah bagian dari pembangunan pertanian adalah bagian dari pembangunan nasional. Jadi, kegiatan penyuluhan pertanian itu merupakan salah satu kegiatan dari pembangunan pertanian. Sedangkan kegiatan pembangunan pertanian adalah bagian dari kegiatan pembangunan nasional. Jadi kita melakukan penyuluhan pertanian, otomatis kita turut serta dalam pembangunan nasional. Selanjutnya, kita masuk ke berbagai macam jenis pendekatan penyuluhan pertanian. Ada 6 jenis. Yang pertama, yaitu pendekatan penyuluhan pertanian konvensional. Yang kedua, pendekatan latihan dan kunjungan atau laku. Pendekatan pertanian yang diorganisir oleh perguruan tinggi. Dan berikutnya, pendekatan pengembangan komoditi dan sistem produksi.
pendekatan pembangunan pertanian terpadu dan pendekatan pembangunan desa terpadu. Akan saya jelaskan secara singkat saja karena slide-nya akan banyak dan bisa dibaca sendiri. Apabila nanti tidak ada yang kurang jelas atau kurang memahami dari pendekatan penyuluhan pertanian, bisa ditanyakan di forum diskusi. Kita masuk ke yang pertama. Ini pendekatan penyuluhan pertanian konvensional. Pendekatan ini merupakan model yang telah umum ditetapkan di negara berkembang. Pendekatan ini menekankan peran ganda penyuluh sebagai administrator atau wakil Departemen Pertanian. Sekarang tidak ada Departemen Pertanian, sekarang adanya Kementerian Pertanian, dan sebagai pendidik atau komunikator. Tujuan gambaran tentang model ini adalah, adapun tujuan sasaran organisasi, pendekatan yang dilakukan dan peran penyuluh bisa dibaca sendiri. Bila tidak ada yang tidak jelas, bisa disampaikan di forum diskusi. Kemudian kita masuk yang kedua ya, ini pendekatan latihan dan kunjungan atau laku. Pendekatan ini dikembangkan sejak dasawarsa 70-an yang didukung oleh Bank Dunia untuk mengefektifkan kegiatan penyuluhan, terutama penyuluhan pertanian. Nah, penjelasannya, poin-poinnya bisa dibaca sendiri. Nanti kalau ada yang tidak jelas bisa disampaikan di forum diskusi. Penyuluhan pertanian yang diorganisir perguruan tinggi. Nah, pada poin ini kita akan membahas sedikit. Pendekatan ini dikembangkan di Amerika Serikat sejak 1914 dengan bentuk kerjasama pemerintah dan perguruan tinggi berkaitan dengan kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, penyuluhan atau pengabdian kepada masyarakat. Bentuknya adalah penyuluhan. Tujuan dari penyuluhan pertanian ini lebih mengutamakan kepada pengembangan program pendidikan untuk memecahkan masalah-masalah sosial, peningkatan efisiensi usaha tani, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan sasaran dari penyuluhan pertanian ini adalah terbatas kepada warga yang menaruh minat untuk mengikuti program pendidikan yang ditawarkan, misalnya keterampilan hortikultura, pendidikan kesejahteraan keluarga, dan lain-lain. Bekerja sama dengan pihak swasta di bidang pertanian. Jadi selain perguruan tinggi juga menggandeng pihak swasta yang sesuai dengan materi yang ditawarkan atau program yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga, pengorganisasian dan cakupan. Sepenuhnya diorganisasikan oleh perguruan tinggi, mencakup tenaga penyuluh dan membantu penyuluh di lapangan, PPS, administrator dan supervisornya dikaitkan dengan pembinaan karir di bidang pendidikan, penelitian dan penyuluhan. Khusus PPS 20-100% berasal dari staf pengajar perguruan tinggi. Pendekatan PP atau penyuluhan pertanian dengan menggunakan multimedia atau media massa maupun interpersonal secara selektif tergantung pada program yang dirancang dan tingkat pengetahuan peserta. Lebih bersifat bottom up daripada top down. Jadi di manajemen kita mempelajari apa itu bottom up dan apa itu top down. Silakan dicari sendiri. Peran penyuluh menyebarluaskan informasi dan meyakinkan sasaran informasi tersebut dapat memecahkan masalah mereka, bekerja sama dengan pihak produsen sarana produksi. Kita masuk ke yang keempat, yakni pendekatan pengembangan komoditi dan sistem produksi. Pendekatan ini memadukan semua aspek teknologi penyediaan input dan pelayanan pertanian yang berkaitan erat dengan peneliti dan petani, hanya mencakup salah satu komoditi. Jadi pada pendekatan ini lebih fokus pada pengembangan salah satu komoditi yang sesuai dengan wilayahnya atau sesuai dengan daerahnya atau lingkup kerja daripada penyuluh itu sendiri, dan pengembangan sistem produksi yang sesuai dengan lingkup kerja dari para penyuluh. Bisa dibaca sendiri, nanti apabila ada yang tidak paham bisa disampaikan di forum diskusi. Pendekatan pembangunan pertanian terpadu. Nah, ini ada pun tujuannya berorientasi pada peningkatan produksi terutama pangan, sekaligus mendemonstrasikan tingkat keberhasilan proyek secara terpadu. Pada sasaran penyuluhan terbatas pada semua petani di wilayah proyek, khususnya petani progresif yang mau dan mampu memanfaatkan input, kredit, dan pelayanan pemasaran yang ditawarkan proyek. Pengorganisasian dan cakupan diorganisasikan oleh proyek melalui pengangkatan tenaga penyuluh dan pemberian fasilitas yang memadai.
Pendekatan penyuluhan dengan membentuk pusat pelayanan terpadu yang melayani semua kegiatan penyediaan sarana produksi, kredit, penyuluhan, pemasaran, dan lain-lain bagi masyarakat di wilayah proyek. Peran penyuluh tergantung prioritas proyek dan dapat beragam, baik dari sebagai pendidik, penyampai informasi teknologi, pemberi pelayanan pemasaran produk, dan lain-lain. Yang terakhir, yakni pendekatan pembangunan desa terpadu. Pendekatan ini dikembangkan di Afrika pada dasawarsa 1950-an hingga awal 1960-an. Sebagai langkah membangun pertanian terpadu, pedesaan terpadu maksud saya, baik mencakup masalah ekonomi, peningkatan produksi dan pendapatan petani maupun masalah sosial. Jadi, dalam pendekatan pembangunan desa terpadu ini lebih memfokuskan pada masalah ekonomi yang ada di pedesaan dan masalah sosial yang ada di suatu pedesaan. Yakni menggerakkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi program pembangunan. Jadi lebih ke melakukan peran masyarakat diajak untuk berperan aktif di desa terpadu tersebut dalam menentukan perencanaan pembangunan masalah atau mengatasi masalah sosial, kemudian pelaksanaan hingga evaluasi program pembangunan yang dilakukan di desa terpadu tersebut. Itu tujuannya dan lain sebagainya bisa dibaca sendiri. Kemudian dari 6 pendekatan itu tadi menghasilkan 15 prinsip penyuluhan pertanian. Yang pertama yakni keberhasilan penyuluhan tergantung pada kejelasan dari tujuan. Proses belajar dan adopsi inovasi untuk mengembangkan usaha tani tergantung pada kegiatan penyuluh untuk menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat. Sudah kita bahas di awal tadi. Ini penyuluh mempunyai 5 peran dan ini peran salah satunya. Menumbuhkan dan menggerakkan partisipasi masyarakat atau sasaran. Efektivitas penyuluhan tergantung pada keseriusan, kedisiplinan dan keprofesionalan dari seorang penyuluh. Keberhasilan penyuluh tergantung seberapa jauh tujuannya dapat dipahami oleh para pihak yang bertanggung jawab melaksanakan program. Partisipasi dan kemauan untuk ambil bagian dalam pembiayaan penyuluhan tergantung pada sejauh mana masyarakat diberi kesempatan untuk bicara dalam perumusan tujuan program dan pemilihan personal di lapangan. Jadi tingkat partisipasi atau kepedulian masyarakat terhadap program penyuluhan pertanian tergantung pada bagaimana peran masyarakat itu sendiri dalam kegiatan perumusan dan partisipasi, perumusan tujuan program dan pemilihan person by person yang akan bekerja bersama di lapangan. Kemudian jika manfaatnya lebih besar daripada korbanan yang dikeluarkan oleh penggerak dan sasaran akan menjamin kelangsungan kegiatan penyuluhan. Jadi manfaatnya lebih besar daripada apa yang dikorbankan atau apa yang dilakukan, tentu akan menjamin keberlangsungan kegiatan penyuluhan di wilayah tersebut. Pemanfaatan pengetahuan dan informasi dari dalam digabung dari luar untuk meningkatkan efektivitas penyuluhan. Penyuluhan yang akan lebih efektif jika tujuannya dibatasi hanya untuk produksi dan memperhatikan hal yang lebih memberi manfaat atau keuntungan bagi petani atau lebih peka terhadap aspirasi nasional. Penyuluhan lebih efektif jika selalu mempertimbangkan kebudayaan setempat atau local wisdom. Penyuluhan yang memperhatikan pendekatan gender akan lebih efektif menjalin hubungan antara penyuluh dan sasaran. Partisipasi masyarakat akan lebih berkembang jika administrasi penyuluhannya lebih bersifat desentralisasi. Dalam masyarakat tertutup atau lokal, penyuluhan akan lebih efektif jika lebih banyak kontak pribadi antara penyuluh dan sasaran. Hubungan timbal balik antara peneliti, penyedia input, penjual produk, petani yang lebih akrab akan lebih mengefektifkan kegiatan penyuluhan. Kepemimpinan yang semakin kreatif akan lebih mengefektifkan kegiatan penyuluhan dan imbangan manfaat biaya kegiatan penyuluhan yang akan semakin besar jika selalu mempertimbangkan semua faktor yang mempengaruhi dari waktu ke waktu di setiap lokasi. Itulah 15 prinsip penyuluhan pertanian. Kemudian kita masuk ke strategi penyuluhan pertanian. Adapun semua poin di sini saling mempengaruhi dan hanya akan berjalan jika ada penyuluh pertanian. Karena
penyuluh pertanian sebagai sarana penghubung antara penerapan teknologi dan penelitian di bidang pertanian yang dilakukan perguruan tinggi. Penyuluh pertanian yang menghubungkan ke penerapan teknologi bagi petani. Sama halnya dengan penelitian pertanian yang memberikan informasi pemecahan masalah petani hingga ke penerapan teknologi. Sama halnya akan dipengaruhi oleh penyuluh pertanian. Berikut pula, pada penerapan teknologi apabila ada masalah akan dikembalikan ke penelitian pertanian melalui penyuluh. Jadi penyuluh ini menjadi sarana penghubung yang sangat memiliki peran yang penting dalam keberlangsungan strategi penyuluh pertanian. Pertimbangan yang harus diperhatikan dalam penentuan strategi penyuluhan yang akan diterapkan sebagai berikut. Saya sebutkan 1, 2, 3-nya. Untuk poin-poinnya silakan dibaca sendiri. Kebijakan pertanian dan tujuan pembangunan. Alternatif teknologi pertanian yang diterapkan, pengkajian ulang terhadap strategi penyuluhan, identifikasi kategori petani, dan perumusan strategi penyuluhan untuk penerapan teknologi. Nah, untuk poin-poinnya silakan dibaca sendiri. Apabila ada yang tidak paham, bisa disampaikan di forum diskusi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Memperingati Hari Guru yang jatuh pada 28 September tanggal berapa kemarin? Saya juga lupa. Ada satu quotes yang agak paradoks saya rasa, yakni guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, namun petani adalah pahlawan yang belum terakui. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada yang ditanyakan,